Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob. Hai sob. Hai kawan. Hai teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki, dan segala dilancarkan ya guys oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini saya akan coba explore lagi guys. Seperti biasa, kita akan coba jalur ke Patuha, Geodipa Patuha ya guys, yang ada di Rancabulang. Tadi ada persimpangan yang ada alfamatnya ya guys. Jadi dari arah Ciwidey. Nanti kita di sini ada sedikit review atau rollback video ya guys, dari video sebelumnya atau video yang dulu tentang Curug Tilu. Nanti bentar ya guys. Nah guys, di Ekopark Curug Tilu ini ada jalur dari Ciwidey atau dari Soreang ya guys, untuk menuju ke belokan ke Patuha ini ya guys. Selain di sini juga nanti, nah ini adalah video dari Ekopark Curug Tilu. Di sini ada persimpangan yang masuk ke kiri untuk ke Geodipa Patuha ya guys, unit Patuha. Nah guys, kondisi jalan alhamdulillah sudah bagus kalau di sini. Kalau di sana mungkin agak sedikit lungkar ya guys. Karena mungkin belum normal 100% ya guys. Keburu kemarin kan ada COVID, jadi pembangunan ke arah ke Patuha tersendat kayaknya guys. Dan untuk yang ke jalur ini ya saya sarankan sih kendaraannya jangan motor matic yang seperti saya pakai ini ya guys, motor beat. Dan memang sih jalurnya nanti di depan semi off-road ya guys. Jadi kalau motor kecil bukannya nggak bisa ngelewatin ya guys, jadi ya banyak inilah ya guys, jadi nggak bisa cepat. Nah kalau dicepetin juga badan ringsek ya guys. Padahal kecuali kalau anak muda mah nggak tahu ya kalau anak muda ya guys. Nah jadi di sini tuh vegetasi perkebunan, dan memang sebelumnya juga di sini kan Asep dan Petualang pernah eksplor juga ya guys dari arah Ciwidey. Jadi ini salah satu alternatif apabila terjadi kemacetan di jalur utama, kita bisa ngambil ke sini. Nanti kita ambil ke arah Tenjolaya ya guys, dan di Tenjolaya nanti keluar di Pasir Jambu. Jadi di Tenjolaya ini juga ada tempat yang cukup sempat viral ya guys. Di sini tuh ada Curug Cipanji dulu guys. Nah guys, jadi di sini tuh dari bawah tuh sudah vegetasi perkebunan, dan memang kalau tanah-tanah tadinya adalah Gunung Merapi ya guys, emang masih Gunung Merapi maksudnya. Tanahnya tuh subur ya guys, subur, dan ya cocok untuk pertanian ya guys. Jadi tanahnya itu gembur. Ya seperti itu ya guys. Soalnya saya nggak terlalu mengerti pertanian. Itu khusus untuk ahli-ahlinya, khusus untuk para ahli petani, ahli tani ya guys. Nah guys, jadi estimasi perjalanan lumayan panjang ya guys, sekitar 1 jam, nggak tahu 1 jam kurang, 1 jam lebih ini. Pastinya rada lama juga ya guys. Dan di sini tuh video nggak di skip, nggak diedit. Cuman kalau skip juga paling istirahat. Cuman berangkatnya lagi dari titik itu juga ya guys. Jadi masih sejalur. Nah saya tuh memang ini ketiduran kan, habis sahur salat subuh langsung ketiduran, bangun jam 9 ini nanti guys. Jadi saya start dari sorean tuh jam 9,
langsung ambil perjalanan. Dan memang ini kebetulan masih di bulan Ramadan ya guys, di bulan Ramadan udah seminggu lebih ya guys, ini nggak kerasa. Dan sambil ngebeberang ya guys, bukan ngebuburit, ngebeberang. Saya coba explore salah satu jalur yang menuju ke Patuha. Jadi ini tuh bukan hanya ke Bukit Jamur aja ya guys. Jadi nantinya di sini tuh bisa tembus lagi ke Cianjur, bisa tembus ke Ciwidey lagi ya guys, bisa. Ini ada dua pilihan nanti setelah dari jalur Bukit Jamur, ada dua jalur jalan nanti. Cuman Asep Codet nggak bakalan explore dulu yang itu ya guys. Yang tipis-tipis aja dulu. Sekarang coba akan explore dari ya tadi Soreang, Ciwidey ke Bukit Jamur. Bagaimana sih situasi kondisi jalur ke sana sekarang, dan apakah masih rame? Ini dikarenakan saya hari Minggu dan emang bulan puasa ya guys. Nggak ngejamin juga sih bakalan ramai, soalnya kan banyak yang puasa dan memang perjalanan cukup dapat menyedot stamina lah. Nantinya kan jadi lelah, apalagi lihat panas gini ya guys. Kalau yang nggak biasa mungkin agak-agak sedikit terkuras lah. Nah di depan itu pemandangannya adalah Gunung Patuha dan Gunung Tilu. Jadi Gunung Tilu ini nyambung dari yang digambung ya guys, Gunung Digambung. Terus maju ke sebelah kanan tuh ada sampai ke Gunung Patuha, itu disebutnya Gunung Tilu. Jadi Asep Codet Petualang sekarang tuh akan tetap aja ngelewatin salah satu hutan yang berhubungannya dengan Gunung Tilu ya guys. Dan memang itu satu kesatuan. Karena dari sini juga bisa tembus ke Gambung juga ya guys. Ada jalurnya ya, nantilah eksplornya lagi kapan-kapan lagi. Habis beberapa hari dari sini lah, dari Patuha ya guys. Soalnya perjalanannya di sini juga lumayan. Kalau awal ini bagus, masih bagus. Soalnya di sini masih vegetasi penduduk ya guys. Kalau nanti di depan itu sudah vegetasi hutan, ada hutan pinus juga, ada hutan kopi, perkebunan kopi juga ya guys. Dan jalannya tuh sebelah kanan itu mau ke Walutunggul ya guys, bisa tembus lagi ke Ciwidey Pale. Ya sedikit mengingatkan. Oke guys, nanti kita lanjut aja ya guys. Nah guys, ini awal mula kita bertemu dengan jalan yang cukup rungkat. Jadi emang dari dulu juga startnya dari situ ya guys, jalan mulai rusak. Dan ini nggak seluruhnya rusak, cuman di sana nanti ada sedikit bagus, rusak lagi, bagus, rusak lagi. Tapi untuk berapa persen sih rusaknya? Ya menurut saya sih 80% ya guys, atau sampai 90% lah. Yang 10% yang bagusnya. Jadi memang untuk jalan sih belum rekomendasi ya guys. Untuk yang untuk yang mau yang biasa jalan bagus licin kan bisa kaget lah, takutnya kaget soalnya ini jalur kalau perjalanan kan pasti nanjak, ada tanjakan lah. Jadi takutnya tuh nggak biasa dan nggak nyaman juga ya guys. Ya mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan ini jalan sudah bisa diperbaiki. Dan memang sih kemarin kan keburu kopi ya guys. Di sini tuh mau masa pembangunan dan terpotong lah waktunya oleh COVID. Bahkan ada sebagian jalan yang udah dicor, nanti udah pada rusak lagi ya guys. Sayang sekali guys. Nih lihat guys jalannya. Ini nggak bisa
Kalau motor kecil nggak bisa langsung lari ya guys, soalnya pasti badan nih kena nih. Enakan pasti nyari sakit pinggang lah kalau dicepetin. Pelan-pelan aja lah, tipis-tipis sambil cari jalan-jalan yang mulus. Kalau mobil off-road sih gak masalah ke sini nih. Mobil off-road ini cocok ke sini nih guys. Nah, kalau di sini tuh kita masih disuguhi kebun ya guys, masih kebun, ini masih perkebunan. Dan di sini tuh ada bebatuannya guys, sedikit unik juga. Boleh dilihat juga ya guys, kalau kesini nanti ada lah. Si batunya tuh unik, jadi seperti tumpukan batu, cuman itu bukan dibentuk oleh manusia ya guys, jadi itu dibentuk oleh alam. Jadi dulunya tuh kayaknya letusan dahsyat nih dari Gunung Patuha dan jatuh ke sebelah sini. Ada batuannya tuh ya tumpuk lah, jadi bertumpuk. Nah ini sebelah kanan, unik kalau dilihat-lihat ya guys di sini batunya. Nah kebetulan di depan tuh ada sebuah air terjun, bukan air terjunnya guys, air yang ada di jalur ini ya guys. Jadi ini airnya dari Gunung Patuha dan boleh dilihat itu, masya Allah ya guys, bersih banget airnya guys. Cuman untuk kadar untuk diminum kita harus tanyain dulu ke peneliti ya guys, karena kan ada titik-titiknya juga ya guys kalau masalah minum air minum ya guys. Bukan karena airnya bening terus kita bisa minum, tapi untuk darurat mah ya bisa aja lah. Untuk survivor yang sering ke hutan ya pasti itu sering diminum. Soalnya seger guys, bisa dipanasin dulu atau digolakin. Nah ini kita memasuki jalan yang lumayan rungkat lagi guys, dan memang tuh di sini aduh mantap, kata saya juga tadi 80% masih rungkat ya guys. Tapi nggak apa-apa sih, petualangan. Jadi kita perjalanan ke Bukit Jamur sedikit banyak tantangannya guys, rintangan. Jadi perjuangan kita nanti dibubuhi oleh sebuah keindahan ya guys di sana. Yaitu sebuah taman ya guys, taman seperti pohon gitu, cuman si pohonnya tuh seperti jamur ya guys, jadi lucu lah, sangat instagramable, bisa dipoto-foto di sana ya guys. Tapi memang jalannya lumayan, dan kalau bisa kalau berangkat ke sini ya guys dari pagi aja guys, saya saraninya. Kalau dari siang dari jam 12 ke sana lah, jam 1 ke sana, takutnya ini kan emang jalurnya jalur rawan hujan ya guys, emang pegunungan juga, dan cuaca tuh sering ngedadak langsung rep gitu lah, jadi langsung mendung gitu guys. Nah lihat guys, off-road kesini mah guys. Jadi alhamdulillah sih kalau dari jalur awal ini masih ada cor, jelek lagi, cor, jelek lagi. Tapi emang cornya sedikit-sedikit sih, belum banyak juga. Emang ini jalur masih yang dulu pernah Asep Codet petualang kesini ya guys. Berapa kali, 2 kali lah kalau nggak salah ke Bukit Jamur. Dan dulu tuh pakai mobil, jadi nggak terlalu kerasa ya guys jalannya, rungkatnya ke sini ya guys. Tapi bisa jadi salah satu pilihan lah buat anak muda atau buat teman-teman, buat keluarga juga ke sini sambil menikmati alam, mempelajari juga ya guys. Soalnya di sini tuh perjalanannya luar biasa, emang ada banyak apa ya, seperti hutan-hutan gitu ya, pokoknya lah banyak yang bisa diambil dari sini ya guys. Soalnya masih alami juga ya guys sebagian. Nah lihat sini tuh jalannya berair ya guys, berarti bekas hujan kemarin. Nah guys, di sini tuh rekomendasi juga kalau yang mau mandiin mobil tuh, mobil bagus pada dimandiin di sini guys. Nah ini lagi dalam perbaikan jembatan di sini guys, lagi menghias
hias jembatan. Nah di sini bagus lagi. Jadi di sini tuh ada 2 tempat wisata ya guys. Untuk para goes ada tempatnya di sini ya, nanti sebelah kanan, dan untuk satunya lagi itu hutan pinus Patuha. Tapi saya lihat sih pinus land Patuha kayak yang udah nggak dibuka ya guys, kayaknya udah nggak dibuka. Soalnya pas saya kesini tuh dulu berapa tahun kemarin lah, itu baru buka, cuman dikarenakan kondisi jalan ya guys, jadi para pariwisata teh ya mungkin terhitung paling satu nggak sampai ratusan orang mungkin. Jadi daripada waktu tersita mungkin ya, jadi ditutup dulu kayaknya. Soalnya di sini juga ditutup. Nah ini untuk para bikers ya guys, di sini Patuha Bike Park. Jadi ini masih terawat dari yang di depan ada Pinus Land juga ya guys. Nah ini udah memasuki kawasan Pinus Land, dan emang sih kelihatan udah nggak tahu sih ini ya kalau di dalamnya, tapi kalau saya lihat ditutup dan kayak yang udah nggak terawat. Tapi nggak tahu nanti nih kalau Syawal ya guys, udah nggak bulan puasa, nggak tahu udah dibuka lagi, nggak tahu kan. Cuman kalau saya lihat di dalamnya sih nggak, masih kayak yang dulu yang saya sempat kesini juga ya guys. Nah di sini tuh cukup panjang corannya ya guys, corannya cukup panjang. Cuman dari panjangnya coran ini, habis coran ini kita akan menemukan jalan yang cukup off-road ya guys. Nah ini Pinus Land sebelah kanannya guys. Masih rekomendasi juga ya guys ke situ untuk ya mencari suasana segar, kesejukan, dan bisa dijadikan tafakur juga ya guys, tempat tafakur kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah guys, di sini jalur masih aman, alhamdulillah kalau pas di Pinus Land ini ya guys, karena kita akan segera memasuki vegetasi sebagian hutan dan sebagian perkebunan. Jadi perkebunan juga ini bukan perkebunan kayak yang di bawah ya guys, bangsa wortel yang gitu. Sekarang mah perkebunan kopi. Nah istirahat sejenak, kita ambil nafas dulu dikarenakan ini adalah style semi off-road. Oke guys, nanti kita lanjut. Ternyata guys belum off-road ya guys, masih bisa menemukan jalan-jalan yang ada corannya juga ya guys di sini. Jadi kebetulan saya sendirian di sini guys, nggak ada teman. Lihat jalannya juga kosong guys, jadi syahdu lah mengitari jalur Patuha via Geodipa ini ya guys. Dan memang sudah banyak perkebunan kopi juga ya guys di sini, karena di sini ada kopi Patuha. Nah kita masuk jalan lagi yang lumayan koral ya guys, dan ini masih vegetasi hutan pinus, masih aman di sini guys. Cuman kalau bisa sih sebelum berangkat kita cek motor kita ya guys, soalnya takutnya di sini tuh ban pecah atau apa, dikarenakan nggak ada tempat tambal ban ya guys di sini. Jadi harus benar-benar persiapan, dan kita harus memperhatikan kondisi motor kita supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan ya guys. Walaupun banyak yang lewat, cuman ada yang lewat beberapa bisa dijeda lah guys, bisa sampai 15 menit per satu motor itu juga. Dan memang kalau misalkan ban pecah udah tentu nggak bisa di ini ya guys, di direct pakai di step gitu ya guys, soalnya udah jalannya kan pokoknya lihatlah nanti di depan lumayan jalannya tuh ya seperti ini dan panjang ya guys nanti ya. Mudah-mudahan guys, saya bukannya mau menurunkan apa atau mengurangi perjalanan ke Bukit Jamur ya guys tentang jalan ini, tapi memang segini adanya nih, ini fakta adanya.
dan keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan sih kalau yang mau ke sini lancar ya guys jalannya ya guys. Soalnya aduh lihat jalannya juga seperti ini. Ya tapi sih kalau untuk yang sering petualangan atau survivor kasih gini sih nggak ada apa-apanya ya guys. Tuh mobil juga pelan-pelan ya guys. Soalnya lumayan sih jalurnya. Ya mudah-mudahan nanti jalan ini bisa bagus seperti jalur ke Pangalengan ya guys via Gambung. Dulu juga sempat jalannya ada sebagian seperti ini dan sekarang mulus semua 100%. Sekarang Gambung 100% mulus, dan rekomendasi buat para wisata bisa melalui Pangalengan ke Gambung ya, mudah-mudahan lah. Kita mah cuman bisa ikhtiar ya guys. Tuh ada aja ya di sini mah motor yang lewat satu-satu nanya. Nah kita tuh terus telusuri jalur yang lumayan sedikit ajrug-ajrugan lagi ya guys. Nah di sini alhamdulillah ada lagi jalan yang mulus dan dicor. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, Asep Codet Petualang akan coba menyampaikan informasi yang mudah-mudahan informasinya tuh emang benar ya guys. Ini hanya sekedar informasi dan sekedar penyampaian ya dari narasumber ya guys. Salah satunya ya dari para ilmu pengetahuan ya guys dulunya, atau para sesepuh-kesepuhan yang memang tahu sejarah tentang Patuha. Jadi Patuha ini lebih condongnya tuh ke daerah Ranca Bali ya guys. Jadi gunung ini lebih terlihat sih atau lebih dekat ke Ranca Bali ya guys. Ranca Bali Ciwidey, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jawa Barat Indonesia ya guys. Jadi Gunung Patuha ini adalah gunung aktif ya guys, gunung aktif yang memiliki kawah yang cukup dan sangat indah atau sangat eksotis ya guys kalau bahasa kerennya. Jadi di sini tuh juga ada tempat wisatanya juga, udah pada tau lah apa itu tempat wisatanya. Ya betul, yaitu Kawah Putih ya guys. Kawah yang terbentuk memang dari letusan Gunung Patuha. Juga memiliki dinding kawah dan air yang konon katanya sih berwarna putih ya guys, tapi kadang-kadang sih kalau di foto ada yang putih ada yang hijau. Ada beda, tapi emang sih makanya disebut kawah putih ya, mungkin berwarna putih sih sebetulnya ya guys. Dan Gunung Patuha ini ya guys, kawasannya itu mempunyai salah satu hutannya tuh yaitu hutan di Terokap Bukit ya guys. Di Terokap Bukit tuh apa ya, mungkin lah bisa di searching di Google juga ya kayak ya guys. Katanya sih ada hutan di Terokap atas, hutan Erikaceous atau hutan gunung ya guys, atau hutan mountain ya seperti Gunung Burangan ya guys. Ya persis-persis gitulah, soalnya kan ini emang termasuk gunung aktif juga ya guys. Jadi cincin emas, jalur cincin emas ya guys. Jadi potensi gempa atau getaran apapun bisa terjadi di sini dikarenakan ini adalah titik dari gunung api yang masih aktif ya guys. Dan nyambung, jadi seperti sambung menyambung lah kalau di Bandung tuh. Gunung Tilu, terus nantinya nyambung ke Kawah Wayang kan itu aktif semua ya guys, aktif. Ke Papandayan nanti nyambungnya, nanti ke Gunung Tangkuban Parahu lagi ya guys. Dan memang tuh ya mudah-mudahan kita diberi keselamatan lah, diberi yang penting kita lestarikan alam ya guys. Kita berbanyak berdoa juga, mengingat kepada Sang Pencipta juga ya guys, agar kita selalu dijaga dari segala musibah ya guys. Nah guys,
ini udah jalur off-road. Off-road guys, makanya jalannya udah mulai kosong dan memang nggak ada, sedikit orang sih. Saya di sini sendirian, cuman nggak perlu takut ya guys kalau masih pagi, soalnya di sini masih terlihat jelas jalannya dan kelihatan. Ya sekalian uji nyali juga ya guys. Soalnya kita udah memasuki vegetasi cukup lumayan hutan juga. Di sini tuh terdapat lutung Jawa juga ya guys. Juga jalur macan. Jadi macan tuh ya itu emang ditanam ya guys oleh pemerintah di sini buat pelestarian juga, buat ekosistem juga ya guys. Jaring makanan yang ada di hutan supaya seimbang. Ya kalau ditelusuri lagi ke dalam hutan mungkin di sini terdapat banyak berbagai hewan juga ya guys, yang dari yang sering ada atau yang langka juga pasti ada ya guys. Cuman Asep Codet kan konsentrasinya mau ke Bukit Jamur. Nah jadi guys kita lanjut lagi ya guys. Jadi Gunung Patuha ini, Patuha, jadi katanya sih itu singkatannya guys. Jadi Patuha atau Pak Tua. Pak Tua ya. Tapi ini apa ya, kalau ini mah kalau edisi yang lain lah. Jadi suka ada beberapa versi ya guys. Kalau yang ini yang saya ambil katanya si Patuha itu adalah Pak Tua. Cuman kalau untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan orang tua atau kesukuan yang lain kadang-kadang suka ada masih sama, cuman ada perbedaan sedikit lah guys. Nah, kenapa sih disebut Patua ya guys? Nah, memang umurnya sih udah sangat tua ya guys. Jadi Gunung Patuha ini adalah gunung api yang masuk ke gunung apinya tuh tipe B ya guys, tipe B. Dan gunung ini muncul ke permukaan bumi pada saat suatu dataran tinggi ya guys, yang muncul pada saat itu muncul dataran tinggi di Bandung. Adalah masih merupakan dasar samudra ya guys. Oh berarti emang ya kalau saya sih penasaran ya, soalnya saya belum ada suatu tempat di Padalarang ya guys, namanya tuh tempat wisatanya tuh Stone Garden, dan di situ tuh terdapat batu karang ya guys. Jadi seperti batu karang yang ada di bawah lautan, dulunya samudra. Jadi curiganya di sini tuh emang dulu adalah sebuah samudra, di samudra laut ya guys di Bandung ini. Wah, kalau dipikir-pikir ya ngeri juga ya guys. Makanya kita harus banyak mengingat siapa pencipta kita, dan kita yang mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita juga ya guys. Dikarenakan nggak ada yang aman di dunia ini ya guys. Karena memang di sini tuh, aduh ceritanya kalau di Jamung memang ini adalah sebuah samudra. Bayangkan ini tuh samudra guys dulunya nih. Jadi Soreang tuh samudra, Bandung samudra ya guys. Yang saya tempatin di situ ternyata itu adalah sebuah samudra dulunya. Nah guys, sambung lagi ya guys. Nah jadi ada sedikit perubahan-perubahan ya guys. Jadi revolusi juga ya guys. Revolusi roman kulit bumi pada saat itu ya guys. Jadi ada perubahan-perubahan lah guys. Terus ada pelipatan dan ada pembentukan gunung api. Jadi ada pembentukan gunung api yang baru. Jadi ini bisa jadi sih Gunung Patuha ini berpotensi nantinya ada pembentukan gunung api yang baru ya guys. Dan salah satu gunung yang ada dulu di salah satu tempat ini yaitu ya ini ya, Gunung Patuha atau Gunung Patua. Udah terlalu tua. Gunung ini muncul dari permukaan dasar samudra. Oh mantap. Jadi muncul dari dasar samudra ya guys, dan sehingga melahirkan dataran yang baru ya guys, dan membentang dari daerah yang kini bernama ya ini ya guys, Ciwidey. Ciwidey itu ada Ciwidey, ada Caiwidi versinya ya guys. Emang ini disebut pengasihan namanya katanya oleh para penjajah, tapi ada yang menyebut juga emang ini namanya udah ada, yaitu Ciwidi. Jadi itu Widi itu kan apa ya, doa gitu ya guys. Widi bahasa
Sunda kuno kali ya. Jadi di sini tuh membentang lah Gunung Patuha ini ya guys, dari Ciwidey di sebelah barat sampai ke Pangalengan ya guys. Pangalengan yang ada di sebelah timur, yaitu bisa disambungkan ke Gunung Tiruta ya guys, yang ada di Lampung juga, ke Malabar juga nyambung, nanti ke Kawah Wayang juga nyambung ya guys. Bahkan gini, jika berjalan-jalan di tengah-tengah perkebunan teh ya guys, perkebunan teh yang ada di daerah Pangalengan, jadi kita tuh konon katanya masih bisa menjumpai teras-teras gunung api ya guys. Mantap ya guys. Nah guys, jadi menurut catatannya guys, Gunung Patuha ini katanya sih pernah meletus juga ya guys, dan itu bukan sekali, 2 kali letusan. Jadi letusan pertama itu sempat terjadi pada abad ke-10 ya guys, konon katanya pada abad ke-10, dan meninggalkan kawah. Dan kawah ini mungkin yang sekarang ada Kawah Putih itu ya guys, di bagian puncak sebelah barat katanya mah. Dan dikarenakan kawah tersebut mengering, oh berarti bukan Kawah Putih ya guys. Asal tahu mana Mas Sep. Karena kawah tersebut mengering, jadi mengering nih guys si kawahnya. Jadi salah satu masyarakat atau masyarakat dulu menamakannya itu adalah Kawah Saat ya guys. Sampai saat ini kayaknya guys. Atau dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Sunda itu Kawah Saat atau kawah kering ya guys kalau bahasa Indonesianya ya guys. Nah, lama setelah itu gunung tersebut tertidur dulu dan cukup sangat lelap ya guys, memasuki istirahat yang sangat panjang. Aduh, lihat guys, jalan udah mulai off-road, nggak ada yang bagus-bagus dari sini, nggak ada bonus guys dari sini. Nah, jadi setelah lelap dan memasuki istirahat yang cukup panjang Gunung Patuha ini ya guys. Jadi ini saya di lereng Gunung Patuha ini ya guys, menyusuri jalur ini. Ini saya udah memasuki lereng Gunung Patuha. Nah, kegiatan letusannya tuh terjadi lagi ya guys. Gunung Patuha itu abad ke-13. Jadi di abad ke-13 ini lahirlah sebuah kawah kedua berupa danau yang sangat indah yang sekarang kita bisa nikmati ya guys. Jadi itu tercipta pada abad ke-13 ya, sudah lama banget, purba itu guys asli. Nah guys, di sini ada si ibu lagi nyuci mobil. Rekomendasi buat cuci mobil di sini guys. Nah guys, jadi begitulah cerita Kawah Putih ya guys, bermula. Jadi emang pada abad ke-13 terjadi letusan yang kedua pada Gunung Patuha. Dan ternyata benar, airnya itu bisa berubah-ubah ya guys, katanya air Kawah Putih ini bisa berubah-ubah warna. Boleh dibilang lah mirip dengan danau yang ada di Indonesia juga ya guys, seperti danau, katanya sih danau Kelimutu katanya. Dan memang sering berubah-ubahnya tuh kadang hijau juga ya guys. Soalnya Instagramable atau foto-foto yang sering ada tuh, atau youtuber yang lain juga fotonya hijau ya guys, padahal kan Kawah Putih. Tapi emang sekali warnanya bisa putih katanya guys. Jadi yang diambilnya tuh yang sering terjadi warnanya keluar ya guys, yaitu makanya dinamakan Kawah Putih. Nah begitulah cerita dari Kawah Putih ini ya guys. Jadi memang sih setiap daerah itu punya ceritanya masing-masing dan tidak jauh dari gunung berapi ya guys. Dan memang disinilah inti bumi. Dan inti bumi ini sekarang ini bisa dibilang salah satu vital ya guys. Soalnya sekarang itu bisa dimanfaatkan juga ya guys, yaitu tenaga uap. Ya seperti Geodipa ini guys, Geodipa Rancabolang. Jadi menghasilkan listrik dari uap. Nah guys, lumayan ya guys, masih goyang-goyang. Kalau dari segi jalan sih masih rekomendasi ya guys, masih bisa dilalui lah, masih normal. Dan emang kalau jalur dari Ciwidey ke
Bukit Jamur sih nggak terlalu parah ya guys. Ya parah juga, segitu-gitu aja, masih bisa dilalui lah, masih normal ya guys. Nah ini lebih, kalau off-road yang asli kan lebih dari ini ya guys. Ya rekomendasikan, kalau saya sih selalu mengingatkan untuk ngecek motornya ya guys, soalnya di sini tuh udah nggak ada tukang tambal ban di sini ya guys. Kalau untuk motor, kalau bisa sih bawa inverter teh ya guys, jadi pengisi angin yang otomatis teh ya guys, ada di online juga banyak ya guys. Nah kita terus jalan ya guys, dan di sini tuh udah mau memasuki vegetasi perkebunan teh. Jadi guys, kalau udah mau memasuki perkebunan teh itu berarti kita udah mau mendekati Geodipa Patuha ya guys, Ranca Bolang. Udah ada di sana tuh, udah ada titik-titik bedeng, dan emang guys sih nggak terlalu banyak juga ya guys bedengnya, paling ada berapa puluh rumah lah, bisa kehitung dan bisa diprediksi lah itu ada berapa rumah ya guys di situ. Tapi biasanya sih kita kalau dilihat nggak ada penduduk, kadang di situ di balik bukit-bukit itu kadang ada penduduk gitu ya guys yang kelihatan gitu. Tapi untuk jalur yang saya lewati ini emang kayaknya sih kurang sih, soalnya kalau misalkan banyak penduduk mungkin banyak yang lewat ke sini ya guys. Tapi di sini Asep Codet petualang sendirian di sini guys, kebanyakannya. Nah ini kita udah memasuki vegetasi kebun teh, jadi estimasi sih ke Bukit Jamur nggak terlalu lama lagi ya guys kalau kita udah memasuki vegetasi kebun teh. Oke guys, nah kita akan coba lanjut lagi cerita-cerita ya guys, sekarang tentang kawah putihnya ya guys ya, biar ada sedikit menemani di jalur yang kita lewati ini ya guys, biar terlalu bosan. Ya mudah-mudahan nggak bosan ya guys. Jadi kita akan coba cerita tentang kawah putih ya guys. Wah, jadi saya ambil lagi dari narasumber nih. Kawah putih ini adalah danau ya guys, danau kawah yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha yang pada abad ke-13 pada saat itu ya guys. Jadi suhu danau kawah putih ini ya guys mencapai 8 sampai 22 derajat guys. Lumayan juga ya guys. Dan di sini tuh di kawah putih itu ada 2 kawah ya guys, yaitu yang tadi Asep Codet sebutkan lagi dari cerita Gunung Patuha tadi ya guys. Ada kawah saat, dan emang kawah saat ini kawah kering ya guys, kawah kering yang terjadi atau terbentuk pada masa abad ke-10. Jadi pada masa abad ke-10 terjadilah letusan Gunung Patuha yang pertama itu ya guys. Jadi terbentuk kawah saat. Tapi dulunya tuh sempet ada kaldera juga ya guys, cuman kering jadi disebut kawah saat. Dan sekarang posisi kawah saat ini ada di bagian barat dari kawah putih ya guys. Dari kawah putih yang berada di bawahnya pada ketinggian 2194 meter ya guys. Nah, jadi kawah putih ini mempunyai keindahan yang sangat luar biasa ya guys. Emang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentuk secara alami ya guys. Jadi ya udah skenario Allah ya untuk bisa kita nikmati dan kita syukuri. Jadi kita ke situ tuh bukan hanya untuk menikmati kawah putihnya aja ya guys. Jadi kita bisa mengingat Sang Maha Pencipta yang telah menciptakannya ya guys. Jadi bisa jadi bahan tafakuran kalau di agama Islam guys. Jadi kawah putih ini pertama kalinya itu bisa tersingkap oleh seseorang dokter ya guys, seorang dokter yang datang dari Belanda ya guys. Jadi tersingkaplah sebuah kawah putih ini oleh seorang dokter, dan dokter ini bernama Dr. Frans Wilhelm Jung
Kun Jung Kun ya guys. Jadi beliau ini sedang beliau bolehlah ya bisa disebut begitu ya guys, yang memang sedang melakukan perjalanan di daerah Bandung Selatan ini. Nah ini dia guys, ada bedeng di sini. Jadi ke kiri itu bisa katanya tembus ke Gabu, dan kebetulan sih saya kan mau ke Bukit Jamur, jadi saya putar aja ke sebelah kanan. Di sini tuh ada tempat spot foto juga ya guys, yang lumayan bisa jadi salah satu koleksi foto kita, yaitu di depan Geodipa ada seperti tulisan besar gitu ya guys, Geodipa, kita bisa foto-foto lah di situ. Nah guys, lanjut lagi ya guys. Jadi Dr. Franz Wilhelm Junghun ini ya guys, jadi memang sedang melakukan traveling gitu ya, traveling ke daerah Ciwidey ya guys, Bandung Selatan, sekitar pada tahun 1837 katanya ya guys. Dan sesuai dengan namanya ya guys, jadi tanah yang berada di kawasan ini emang katanya sih warnanya tuh putih, karena memang kenapa sih putih, karena memang hasil dari letusan yang kedua pada abad ke-13 itu ya guys, yang jadi membentuk kawah putih itu ya guys. Nah jadi kenapa sih berwarna putih, karena memang bukan hanya dari itu juga, kan ada ilmiahnya juga ya guys. Jadi konon katanya sih karena putih itu akibat dari pencampuran unsur belerang ya guys. Selain itu juga, selain dari tanahnya yang berwarna putih ya Bang, atau berwarna, kalau bahasa Sunda berwarna bodas, jadi air yang ada di danau kawah putih ini ya guys mempunyai warna yang putih kehijauan. Pantesan pas di Instagramable itu beda-beda foto ya guys. Ada yang fotonya kawahnya hijau, ada yang fotonya kawahnya putih. Emang putih ke hijau-hijauan. Nah guys, kita udah mau memasuki Geodipa Cibalakta. Di sebelah kiri atas itu ada tempat spot buat foto-foto ya guys. Bolehlah, rekomendasi buat teman-teman yang foto bisa berdiri dulu di sini, ambil foto di situ sebelum mencapai tujuan yang kita tuju, yaitu Bukit Jamur ya guys. Nah, jadi air danau itu kan warnanya putih ya guys. Jadi putihnya itu nggak putih-putih juga ya guys. Jadi ada kehijauan, dan katanya sih konon katanya bisa berubah warna juga karena disesuaikan dengan kadar belerang yang terkandung, dan sesuai suhu juga, bisa juga karena cuaca juga ya guys. Ya begitulah kisah singkat tentang kawah putih. Karena kan perjalanan Nasib Codet di sini sebentar lagi akan sampai ke Bukit Jamur ya guys. Jadi kita nikmatin perjalanan Asep Codet ini. Oke guys, nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Nah guys, di sini ada kendaraan umum untuk melalui jalur ini ya guys, yaitu sebuah elf. Jadi memang jalan-jalan seperti ini sih cocoknya kendaraan umum itu yaitu elf ya guys. Kalau angkot ya bisa dibayangkan lah guys, bisa terjadi kerusakan yang cukup mendalam. Kalau jalur seperti ini ya guys, soalnya emang udah ada kapasitasnya juga, udah ada jalur-jalur yang khusus yang dilalui buat pakai mobil apa atau mobil apa ya guys. Udah disetting lah, makanya kenapa ada elf yang memang untuk menghadapi jalan-jalan seperti ini ya guys. Kalau angkot kan cocok lah untuk di perkotaan ya, kalau kali-kali mah nggak apa-apa, bisa juga di sini kita
misalkan mau ngeborong angkot ya bisa ke sini. Kan nggak sering-sering juga ya guys. Paling 1 kali mungkin ya guys ke sini. Soalnya lumayan lah. Perjalanan ada nikah ini guys. Dia PPD-nya udah habis kali guys. Tapi ini thumbnail. Karena bensin emisinya pas-pasan guys. Tuh kira itu udah mantap jalan. Nah guys, sebentar lagi kita akan segera sampai ke lokasi dengan estimasi sekitar 20 menitan ya guys. Enggak lah 20 menit mah. Masih ya Sekitar 10 menitan lah guys dari titik tadi. Dari titik yang ada helm tadi ya guys. Itu sekitar 10 menitan. Dan memang tuh perjalanannya cukup berat juga ya guys kalau motor kecil. Soalnya di sini banyak kubangan-kubangan air yang licin, dan hati-hati ya kepada para pengendara pas jalur ini. Tuh lihat banyak pasir juga, takutnya licin, bisa ngagudubrak gitu guys. Tapi untuk pemandangan sih nggak ada lawan nih guys. Lihat sebelah kiri, dan memang tuh ini terbentuk secara alami dulunya ya guys, karena memang alam tuh menciptakan untuk ya kita juga ya guys, untuk manusia juga, untuk kita nikmati. Dan salah satunya sih kalau bagusnya kita tapakur, banyak tapakur di sini ya guys, tapakur dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya saya karena dikarenakan saya muslim ya guys, jadi saya selalu mengingatkan diri saya untuk bisa pada saat perjalanan ke hutan atau kemana juga, kita tetap harus ingat bahwa kita tuh kan apa-apa ya guys di dunia ini, hanya untuk menjalani tugas yang Allah kasih. Dan mudah-mudahan, walaupun saya nggak 100% mungkin ya guys, ya mudah-mudahan bisa. Dan kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan sih, gimana kitanya, mindsetnya kita ya guys, apa sih yang sudah kita berikan yang terbaik buat pencipta kita ya guys. Ya mudah-mudahan, doakan ya guys, saling mendoakan. Mudah-mudahan nasib Sidat juga bisa lebih baik dari hari kemarin, dan lebih baik lagi hari kedepannya lagi ya guys. Jadi lebih baik dari hari kemarin, bisa banyak introspeksi juga ya guys, dengan melihat alam ini. Jadi kita bisa lebih mendekati lagi kepada sang pencipta ya guys. Nah ini jalannya tuh masih lumayan panjang dari tadi,
nggak ada bonus. Ada bonus juga paling sedikit, berapa persen paling juga guys. Ya mudah-mudahan nanti Emang di sini nggak sini kebayang, juga udah dibagusin motor juga ini. kayak di Gambung juga ya Harus guys. punya, Karena memang sesuatu juga harus proses dan isi angin nggak bisa sendiri langsung juga jadi ya guys. Apalagi ini jaraknya Ada juga amun kempes cukup panjang main, dan nggak ada atau pasti harus apa-apa, guys. mengeluarkan banyak dana pemerintah juga ya guys. Ya walaupun istilah kata ya guys, kita juga kan memberikan pajak, tapi kan Wih, ada makhluk apa itu? harus tetap ada manajemen untuk kelancaran atau untuk berjalannya suatu pemerintahan, dan biar kita bisa sejahtera secara bersama-sama ya guys. Kalau masalah ada yang jujur tidak jujur itu udah dari dulu, dan mudah-mudahan sih saya mendoakan sih banyak yang jujurnya ya guys dari para pejabat kita, biar ya masyarakatnya juga sejahtera ya guys. Kasihan lah guys, karena ya saya juga kasihan sih, saya sendiri juga harus dikasihani nih guys. Soalnya apruk-aprukan gini buat apa? Ya ini sekalian tapaku juga salah satu usaha juga ya guys. Mantap. Nah guys, nanti kita memasuki jalur yang ada corannya ya guys. Jadi dulu tuh di sini corannya masih bagus, nanti di depannya guys. Nah sekarang udah rada rungkat lagi ya guys, dikarenakan erosi mungkin karena kebanyakan hujan ya guys di sini. Oke guys, nanti kita lanjut. Nah guys, kalau udah memasuki jalan ini kita berarti kurang lebih 5 menitan akan mencapai ke titik lokasi kita yang dituju ya guys, yaitu Bukit Jamur. Jadi kalau dulu tuh ke Bukit Jamur ya guys bayar 10.000 per orang dulu pas lagi rame-ramenya. Kalau sekarang sih kayaknya sih gratis ya guys, apalagi ini kan posisi lagi bulan puasa. Memang sih ini hari Minggu ya guys, hari Minggu hari libur nasional, tapi hari libur dunia mungkin ya guys. Tapi alhamdulillah saya di situ nggak ditagih sekarang, udah penagihan tiket, berarti belum dibuka 100% ya guys, kayaknya sih begitu. Nggak tahu sih kalau hari-hari biasa mah kayaknya kalau nanti udah nggak bulan puasa ini kayaknya banyak orang juga sih, soalnya ini emang bukan hanya Bukit Jamurnya aja guys, jadi perjalanannya tuh memberikan suasana yang cukup indah dan sejuk ya guys. Bisa rekomendasi kumpul keluarga, masak-masak atau makan buat ram lah gitu guys. Nah kita sebentar lagi akan sampai, dan memang sih di sini alhamdulillah jalannya tuh dulu tuh emang udah dicor pas di sini, cuman tuh udah pada rusak lagi ya guys, udah pada rusak-rusak kelihatan. Nah kita sudah melihat, wah ada kehidupan. Di depan udah terlihat gerbang masuk ke Bukit Jamur. Jadi sebentar lagi kita sampai. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Atur nuhun ya guys udah menonton, dan mudah-mudahan bermanfaat penyampaian dari Asep Dadet Petualang, dan mudah-mudahan lagi bisa berkembang lagi ya guys. Dan atur nuhun yang udah nge-subscribe ya guys, dan mudah-mudahan ada subscribe yang baru.
buat menambah perkembangan video ini. Oke guys, atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending istirahat jang ah.